Begini ya, jika ada orang yang mengaku bisa menahan hujan atau mengaku bisa mengalihkan hujan, orang tersebut ininya bermasalah ya. Dan yang lebih bermasalah lagi, yaitu orang yang percaya dengan hal tersebut. Bagaimana bisa orang bisa menahan hujan atau dia bisa mengalihkan hujan? Sedangkan hujan itu diterangkan di dalam Al-Quran, hujan itu urusan Allah. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Luqman ayat terakhir, ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah lah yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Jadi hujan itu urusan Allah. Allah yang mengaturnya, Allah yang menurunkannya melalui malaikatnya. Bagaimana bisa seseorang waktunya hujan kemudian dia tahan? Misalnya di Bogor mau hujan, dialihkan, jangan di sini. Atau waktunya hujan kemudian dia tahan. Itu adalah kebodohan yang sangat nyata ya. Itu Allah jelas menyebutkan di dalam Al-Quran, yang menurunkan hujan itu Allah. Urusan hujan itu urusan Allah, bukan urusan makhluk, bukan urusan manusia ya. Begitupun diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul menyebutkan bahwa urusan hujan itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah ya. Sebagaimana beliau sebutkan di dalam hadis, miftahul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci perkara yang gaib itu ada 5 yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah. Salah satunya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar, dan tak seorang pun yang mengetahui kapan turunnya hujan ya. Jadi urusan hujan itu bukan urusan manusia, bukan, tetapi urusan Allah. Pertama Allah sebutkan di dalam surah Luqman bahwa urusan hujan itu urusan Allah. Kemudian diterangkan di dalam hadis juga bahwa yang mengetahui turunnya hujan itu hanya Allah, dan itu adalah perkara yang gaib ya. Jadi jika ada orang Islam percaya dengan hal tersebut, hukumnya haram ya, tidak boleh. Umat Islam tidak boleh percaya dengan ramalan-ramalan seperti itu. Jika ada orang yang mengaku bisa menahan hujan atau bisa mengalihkan hujan, itu adalah kebodohan yang sangat nyata ya. Dan orang yang mengaku bisa menahan hujan, bisa mengalihkan hujan, ini bukan perkara yang baru ya. Dari zaman dahulu itu sudah ada orang tersebut. Kalau di tempat kami itu dulu namanya tukang nyarang namanya. Jadi kalau ada hajatan, kalau mau nikahan, kalau mau khitanan, kalau mau acara selamatan, itu biasanya manggil tukang sarang. Kalau bahasa keren sekarang pawang hujan ya. Jadi dulu seperti itu. Kita juga dibodohin tuh zaman-zaman dahulu seperti itu. Kalau ada acara hajatan itu manggil tukang sarang hujan. Dan caranya pun aneh sekali ya. Jadi caranya itu kalau mau hari H-nya, hari pernikahan, itu kan ada tungku dari tanah ya. Di atas tungku itu biasanya ada kayu bakar banyak. Tuh mohon maaf ya, celana dalam si pengantin itu kalau mau nikahan itu diambil kemudian disimpan di atas kayu, di atas tungku yang menyala itu. Katanya itu syarat untuk menolak agar tidak turun hujan. Dan anehnya itu banyak sekali umat Islam yang percaya ya. Jadi umat Islam jangan mau dibodoh-bodohin dengan hal-hal seperti itu ya. Tidak ada yang bisa menahan hujan atau mengalihkan hujan. Memang hujan itu panggilan, bisa dialihkan ya. Kalau panggilan ya mungkin bisa saja sedang dialihkan atau bisa dialihkan. Tetapi kalau hujan
Tanyakan kepada orang tersebut yang mengaku bisa menahan hujan, bisa mengalihkan hujan. Dia bisa tidak menahan kencingnya sendiri kalau mau buang air kecil? Atau dia bisa mengalihkan tidak? Buang air kecil dialihkan ke hidung misalnya. Jadi kalau seorang menahan kencing saja tidak bisa, atau mengalihkan tempat kencing yang asalnya di bawah menjadi ke atas, itu tidak bisa, apalagi perkara yang besar, masalah hujan. Atau ada orang sedang menyiram tanaman memakai air. Tanyakan kepada orang tersebut, bisa atau tidak dia mengalihkan airnya yang asalnya ke sana menjadi ke sana, menjadi ke sana. Untuk hal-hal yang kecil saja seperti itu dia tidak akan mampu, ya. Apalagi menahan hujan. Hujan, waktunya hujan, kemudian dia ditahan, atau dia memakai bantuan jin misalnya, itu haram hukumnya, ya. Umat Islam tidak boleh percaya dengan hal-hal yang demikian, ya. Nah, oleh sebab itu kami ingatkan kepada kaum muslimin agar jangan berhenti untuk menuntut ilmu, ya, agar kita bisa membedakan perbuatan mana yang menjerumuskan kepada kesyirikan, perbuatan mana yang menjerumuskan kepada dosa dan maksiat, itu diterangkan di dalam ilmu, ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui ilmunya, ada orang seperti itu kita percaya, ada orang seperti itu kita ikuti. Nah, jika orang sudah mempelajari ilmu-ilmu bagaimana tentang tauhid, bagaimana tentang perbuatan-perbuatan syirik, tidak mungkin orang mempercayai ada orang yang bisa menyarang hujan, menahan hujan, mengalihkan hujan. Dan insya Allah jika orang sudah mempelajari tentang mana syirik, mana tauhid, dia tidak akan lagi itu ketika ada hajatan-hajatan memanggil orang untuk menyarang hujan, memanggil orang untuk mengalihkan hujan. Itu bukan urusan kita, ya. Itu urusan hujan, itu urusan Allah, ya. Dan biasanya orang yang mengaku bisa melakukan hal-hal demikian itu bukan orang biasa, tetapi itu dukun, ya, atau orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Sebab yang percaya kepada orang tersebut adalah orang yang bodoh, ya. Nah, mungkin seperti itu.